urat umumnya merupakan penyakit yang banyak menyerang pada lansia. Namun, siapa sangka asam urat juga menyerang pada beberapa golongan usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salisa Izanusa. Saya merupakan mahasiswi semester 7 Gizi di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan edukasi tentang penyakit asam urat atau gout arthritis. Penyakit gout arthritis atau yang biasa disebut dengan asam urat merupakan kondisi yang dapat menyebabkan gejala nyeri yang tak tertahankan, pembekakan, serta adanya rasa panas di area persendian. Semua sendi di tubuh berisiko terkena asam urat, tetapi sendi yang paling sering terserang adalah jari tangan, lutut, pergelangan kaki, dan jari kaki. Pada orang normal, jumlah asam urat berkisar 1000 mg dengan kecepatan metabolisme 600 mg per hari. Berdasarkan hasil penelitian laboratorium klinis, kadar asam urat normal pada wanita yaitu 2,4 sampai 5,7 mg per desiliter dan untuk pria lebih tinggi yaitu 3,4 sampai 7 mg per desiliter. Pada anak, kadar asam urat berkisar antara 3 sampai 4 mg per desiliter dan setelah pubertas pada pria mencapai 5,2 mg per desiliter. Asam urat secara normal merupakan hasil akhir metabolisme purin, baik purin yang berasal dari bahan makanan maupun dari pemecahan asam nukleat. Senyawa ini sukar larut air, tapi dalam darah, asam urat terlarut dalam bentuk natrium urat, sementara dalam saluran kemih urat tetap dijumpai dalam bentuk asam urat. Bentuk garamnya terlarut pada kondisi pH lebih dari 7 atau lingkungan basah. Di dalam tubuh, asam urat diabsorpsi melalui mukosa usus dan diekskresikan melalui urin. Pada manusia, sebagian besar purin dari makanan langsung diubah menjadi asam nukleat tanpa terlebih dahulu bergabung dengan asam nukleat tubuh. Dengan demikian, bahan pembentuk purin tersedia dalam jumlah mencukupi dan purin bebas dari makanan tak berfungsi sebagai pembentuk asam urat. Sekitar 2/3 asam urat yang diproduksi dibuang melalui ginjal dan sisanya melalui saluran cerna. Pada orang normal, 18-20% asam urat hilang dipecah oleh bakteri menjadi karbon dioksida dan amonia di usus dan dikeluarkan melalui tinja. Secara alamiah, asam urat merupakan senyawa yang diproduksi oleh tubuh untuk mengurai purin. Purin merupakan zat alami yang memiliki beberapa fungsi penting bagi tubuh, mulai dari mengatur pertumbuhan sel hingga menyediakan energi. Nantinya, ketika sudah selesai digunakan tubuh, asam urat akan dibuang melalui urin. Namun, terkadang tubuh dapat menghasilkan terlalu banyak asam urat atau ginjal mengalami gangguan sehingga mengeluarkan terlalu sedikit asam urat. Ketika ini terjadi, asam urat dapat menumpuk, membentuk kristal urat tajam seperti jarum di sendi atau jaringan di sekitarnya yang menyebabkan rasa sakit, peradangan, dan pembekakan. Terdapat beberapa faktor risiko penyebab asam urat. Yang pertama yaitu faktor keturunan, adanya riwayat gout dalam silsilah keluarga. Yang kedua yaitu pola makan tinggi protein dan kaya purin. Yang ketiga, konsumsi alkohol yang berlebihan. Jadi, minuman beralkohol merupakan sumber purin yang juga dapat menghambat pembuangan purin melalui ginjal. Selanjutnya yaitu berat badan berlebih atau obesitas. Lalu faktor lainnya seperti stres, cedera sendi, hipertensi, dan olahraga yang berlebihan. Faktor risiko asam urat juga akan meningkat setelah usia 40 tahun. Pada wanita, adanya hormon estrogen diperkirakan dapat memperlancar proses pembuangan asam urat. Oleh karena itu, setelah mengalami menopause, wanita akan mengalami gangguan tulang sehingga risiko terkena asam urat akan sama dengan pria.
Selanjutnya, apa saja sih gejala yang dialami pada penderita asam urat? Yang pertama yaitu rasa nyeri hebat dan mendadak pada ibu jari kaki dan jari-jari kaki. Yang kedua yaitu terganggunya fungsi sendi yang biasanya di satu tempat sekitar 70-80% pada pangkal ibu jari. Yang ketiga yaitu terjadi hiperurisemia. Dan 4 terjadi hiperurikemia dan penimbunan kristal urat yang khas yaitu kristal monosodium urat dalam cairan dan jaringan sendi, ginjal, tulang rawan, dan lain-lain. Terdapat 4 tahapan yang terjadi pada penyakit asam urat. Yang pertama yaitu tahap asimptomatik. Jadi tahap ini merupakan gejala awal tanpa disertai gejala spesifik. Pada tahap ini terjadi peningkatan asam urat atau hiperurisemia tanpa disertai gejala artritis, tifus, atau batu urat di saluran kemih. Apabila terjadi kelainan enzim, kelainan ini timbul sejak lahir. Pada pria muncul setelah akil balik dan wanita setelah menopause. Yang kedua yaitu tahap akut. Tahap ini ditandai serangan nyeri hebat di persendian secara mendadak disertai panas dan kemerahan. Kebanyakan serangan akut terjadi pada ibu jari kaki. Serangan bisa terjadi tengah malam menjelang pagi. Serangan muncul mendadak tanpa disertai keluhan dan mencapai puncak dalam waktu 24 jam. Kadar asam urat tak terlalu tinggi. Yang ketiga yaitu tahap interkritikal, merupakan interval di antara dua serangan akut. Penderita yang pernah mengalami serangan pertama bukan berarti tidak pernah mengalami serangan lagi, walau ada juga yang tak pernah mengalami serangan lagi. Kebanyakan penderita mengalami serangan kedua setelah 6-12 bulan, tetapi ada pula yang mengalaminya setelah 5-10 tahun. Hal ini tergantung kondisi penderita. Serangan ulang biasanya lebih berat, lebih lama, dan menyerang lebih dari satu sendi. Yang keempat sekaligus yang terakhir yaitu tahap kronik. Tahap ini ditandai dengan pembentukan tifus yang biasanya dibentuk setelah 11 tahun serangan pertama. Tahap ini terjadi apabila penyakit diabaikan. Pada tahap ini frekuensi serangan biasanya sampai 4-5 kali dalam setahun. Lama nyeri lebih lama, bahkan terus-menerus disertai bengkak dan kaku sendi. Pembentukan tifus dipengaruhi oleh kadar asam urat, darah, fungsi ginjal, dan faktor setempat. Jadi terdapat beberapa komplikasi yang bisa saja terjadi akibat asam urat atau gout arthritis. Yang pertama yaitu gout chronic bertopus, merupakan serangan gout yang disertai benjolan-benjolan atau tofi di sekitar sendi yang sering meradang. Tofi adalah timbunan kristal monosodium urat di sekitar persendian seperti di tulang rawan sendi, sinovial, bursa atau tendon. Tofi bisa juga ditemukan di jaringan lunak dan otot jantung, katup mitral jantung, retina mata, dan pangkal tenggorokan. Selanjutnya yaitu nefropati gout kronik, yaitu penyakit tersering yang ditimbulkan karena hiperurisemia, terjadi akibat dari pengendapan kristal asam urat dalam tubulus ginjal. Pada jaringan ginjal bisa terbentuk mikrotofi yang menyumbat dan merusak glomerulus. Selanjutnya yaitu nefrolitiasis asam urat atau batu ginjal. Terjadi pembentukan massa keras seperti batu di dalam ginjal, bisa menyebabkan nyeri, pendarahan, penyumbatan aliran kemih atau infeksi. Air kemih jenuh dengan garam-garam yang dapat membentuk batu seperti kalsium, asam urat, sistin, dan mineral struvit atau campuran magnesium, amonium, dan fosfat. Dan yang terakhir yaitu persendian menjadi rusak hingga menyebabkan pincang. Lalu selanjutnya yaitu intervensi diet pada penderita asam urat atau gout arthritis. Yang pertama yaitu prinsip dan tujuan diet. Diet yang diberikan kepada penderita gout dan hiperurisemia adalah diet rendah purin. Prinsip pemberian adalah memberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan pasien. Diet yang diberikan disesuaikan dengan tingkat hiperurisemia, keadaan pasien, dan kemampuan pasien dalam mengekskresikan kelebihan asam urat. Sedangkan tujuan pemberian diet adalah untuk mencapai dan mempertahankan status gizi optimal, serta menurunkan kadar asam urat di dalam darah.
Lalu selanjutnya yaitu syarat diet atau pengaturan makanan. Yang pertama yaitu energi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Bila berat badan berlebih atau kegemukan, asupan energi sehari dikurangi secara bertahap sebanyak 500-1000 kalori dari kebutuhan energi normal hingga tercapai berat badan normal. Lalu untuk protein cukup yaitu 1-1,2 gram per kilogram berat badan atau 10-15% dari kebutuhan energi total. Lalu yang selanjutnya yaitu hindari bahan makanan sumber protein yang mempunyai kandungan purin lebih dari 150 mg per 100 gram. Untuk lemaknya sendiri yaitu lemak rendah atau sedang yaitu 10-20% dari kebutuhan energi total. Lemak berlebih dapat menghambat pengeluaran asam urat atau purin melalui urin. Lalu untuk karbohidratnya dapat diberikan lebih banyak yaitu 65-75% dari kebutuhan energi total. Mengingat kebanyakan pasien gout arthritis mempunyai berat badan lebih, maka dianjurkan untuk menggunakan sumber karbohidrat kompleks. Lalu untuk vitamin dan mineral cukup sesuai dengan kebutuhan dan cairan disesuaikan dengan urin yang dikeluarkan setiap hari. Rata-rata asupan cairan yang dianjurkan adalah 2-2,5 liter per hari. Lalu untuk jenis diet yang diberikan kepada penderita asam urat yaitu ada 2 jenis. Yang pertama ada diet rendah purin 1 atau diet rendah purin 1500 kilokalori dan diet rendah purin 2 atau diet rendah purin 1700 kilokalori. Lalu terdapat beberapa makanan yang harus dihindari untuk dikonsumsi bagi penderita asam urat. Jadi terdapat pengelompokan makanan menurut kandungan purin dan anjuran makan. Kelompok 1 yaitu jenis makanan yang sebaiknya dihindari dengan kandungan purin tinggi 100-1000 mg per 100 gram bahan makanan seperti otak, hati, jantung, paru, ginjal, jeroan, ekstrak daging atau kaldu bebek, angsa, burung, kornet sapi, sarden, udang kecil, bagian leher dan kaldu, alkohol, dan ragi. Untuk kelompok kedua yaitu jenis makanan yang harus dibatasi dengan kandungan purin sedang yaitu 9-100 mg purin per 100 gram bahan makanan, antara lain misalnya 50-75 gram daging atau setara dengan 1-1,5 potong, lalu ikan, unggas, atau 1 mangkok sayuran sehari, daging sapi dan ikan kecuali yang terdapat dalam kelompok 1, ayam, udang, kacang kering maksimal 25 gram per hari dan hasil olahan seperti tahu dan tempe, asparagus, kembang kol, kapri, jamur, bayam, daun singkong, kangkung, daun, dan biji melinjo. Lalu kelompok ketiga yaitu pemakaian bebas karena kandungan purinnya rendah atau dapat diabaikan. Bahan ini dapat dimakan setiap hari seperti nasi, ubi, singkong, jagung, roti, mie, bihun, tepung beras, cake, kue kering, puding, susu, keju, lemak dan minyak terbatas, gula, sayuran dan buah-buahan kecuali buah dan sayur dalam kelompok 2, teh, dan yang terakhir yaitu kopi. Sekian untuk penjelasan tentang gizi pada penyakit asam urat di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.